Puja-puja Sang Batara Kala. Om Wilaheng, Wilaheng, Puja-puja Sang Batara Kala. Awal kisah diceritakan Mak Lampir yang memiliki suatu kelompok yang diberi nama Anggrek Jingga yang berada di lereng Gunung Lawu, di mana Mak Lampir kala itu telah menyebarkan suatu ajaran sesat, yang telah memiliki beberapa pengikut dan terlihat mereka semua telah melakukan suatu upacara persembahan pada sesembahannya. Sekaligus Mak Lampir telah mengatakan dengan sumbar bahwa di dunia ini tak ada yang sanggup mengalahkannya. Sehingga Mak Lampir merasa hidupnya akan kekal abadi. Sekaligus Mak Lampir menyuruh para pengikutnya untuk menyebarkan ajaran sesat dengan sesuka hati. Di tempat lain di mana di suatu kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Fatah, di mana kala itu Sultan Fatah tengah berunding beserta dengan orang-orang kepercayaannya sekaligus beserta para kiai dan pemuka agama. Sekaligus Sultan Fatah memerintahkan untuk menangkap ketua perguruan Anggrek Jingga yang bertempat di lereng Gunung Lawu yaitu nenek tua Mak Lampir yang dikarenakan telah menyebarkan suatu ajaran yang sesat. Oleh karena itu Sultan Fatah memberikan mandat pada Sunan Kudus di mana pada waktu itu Sunan Kudus juga berada di situ, guna memutuskan siapa yang pantas menyandang sekaligus memimpin penyerbuan penangkapan Mak Lampir yang bertempat di lereng Gunung Lawu tersebut. Sekiranya Gusti Sultan berkenan, penyerbuan ke perguruan sesat itu sebaiknya dipimpin oleh Kiai Ageng Prayogo. Di saat Sunan Kudus mendapat suatu petunjuk pada Kiai Ageng Prayogo, seketika Sunan Kudus memilih Kiai Ageng Prayogo untuk memimpin penyerbuan di perguruan Anggrek Jingga. Sultan Fatah yang mendengar pernyataan Sunan Kudus Sultan Fatah menyetujuinya dikarenakan ia mengerti bahwa Sunan Kudus tak akan salah pilih dalam hal penting saat itu. Sekaligus Sultan Fatah juga ingin mendengar kesanggupan Kiai Ageng Prayoga dalam mengemban tugas penting itu, dan nampak jelas Kiai Ageng Prayogo siap untuk melaksanakannya, akan tetapi sang Kiai menyerahkan waktu pelaksanaan tersebut pada Sunan Kudus. Lantas Sunan Kudus membeberkan waktu yang tepat untuk penyerbuan markas Mak Lampir di saat bulan purnama pada saat puncaknya. Saya bersedia Kanjeng Sultan. Mengenai pelaksanaannya, saya persilahkan Kanjeng Sunan Kudus yang menentukan. Silakan Syekh Sunan Kudus mengatur. Bagaimana baiknya? Kembali lagi di mana Mak Lampir yang tengah merasakan sesuatu firasat yang akan terjadi pada dirinya, sehingga Mak Lampir seketika menggunakan kaca bengala yang bisa mengetahui suatu hal yang Mak Lampir inginkan. Dan nampaknya kaca bengala tersebut menampilkan di mana rencana Sultan Demak yang akan melakukan penyerbuan terhadap markasnya. Mengetahui hal tersebut Mak Lampir bersumpah akan menghancurkan kerajaan Demak sekaligus nenek tua itu akan membunuh Kiai Ageng Prayogo sebelum Kiai Ageng Prayogo datang untuk menyerang perguruannya. Berdebah! Akan kuobrak-abrik kerajaan Demak itu. Sultan Fatah Raja Demak, sombong kau. Dan kau Prayogo, umurmu hanya sampai hari ini. Dan benar saja Kiai Ageng Prayogo tengah mengalami kejadian yang janggal, namun dengan ridho Allah ia sanggup menangkalnya. Akan tetapi Sunan Kudus seketika mengetahui hal tersebut sehingga Sunan Kudus memberitahu bahwa musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Kiai Ageng Prayogo harus lebih berhati-hati dikarenakan ilmu hitam Mak Lampir sudah sangat sempurna. Sepertinya kau sedang dicoba oleh musuh. Benar Kanjeng Sunan, tapi saya tidak tahu siapa yang mengirim serangan itu. Ingat, bahwa musuhmu bukan orang sembarangan.
Namun nampaknya Mak Lampir terus memantau keadaan Kiai Ageng Prayogo, akan tetapi ia telah terkejut melihat Sunan Kudus bersama Kiai Ageng Prayogo pada waktu itu, dikarenakan Mak Lampir menyadari dirinya tak akan sanggup untuk melawan kedikdayaan Sunan Kudus. Lantas nenek tua itu berpikir untuk mencari bantuan kepada seorang yang sanggup mengimbangi kekuatan Sunan Kudus, hingga pada akhirnya ia akan meminta bantuan pada Nyai Ratu Kidul, raja dari Raja Jin penguasa Laut Kidul. Gusti Roro Kidul. Dan terlihat di mana si Lampir beserta pengikutnya tengah melakukan upacara pemanggilan Nyi Roro Kidul, dan selang beberapa waktu muncul Nyi Roro Kidul dengan didampingi oleh dayang-dayangnya. Seketika Ratu Laut Kidul menanyakan keperluan si Lampir apa yang mendasari Lampir sampai-sampai ia memanggilnya. Seketika itu Mak Lampir menjelaskan bahwa ia memohon bantuan pada Ratu Kidul untuk membantunya melawan Sunan Kudus. Mau apa kau memanggilku, Lampir? Hamba mohon pertolongan. Kau ingin menang lagi? Benar, Gusti Ratu. Kau terlalu banyak musuh. Tapi kali ini musuh hamba ingin memusnahkan hamba. Siapa? Sunan Kudus. Akan tetapi Ratu Laut Kidul menyarankan pada Mak Lampir untuk mengalah dan memohon maaf pada Sunan Kudus, dikarenakan Ratu Laut Kidul mengetahui bahwa si Lampir tak akan mampu untuk melawannya meskipun dengan susah payah. Dikarenakan dengan lafaz doa-doa Sunan Kudus ia akan dibela tentara langit yang jelas Lampir tak sanggup melawannya. Dengan doanya, dia akan dibela oleh tentara langit yang tidak bisa kau lihat. Tolonglah hamba, Gusti Ratu. Mereka tidak main-main dengan sumpahnya. Hanya Gusti Ratu yang bisa menandingi Sunan Kudus. Tolonglah hamba, Gusti. Tolonglah hamba. Tolonglah Gusti. Tolong. Akan tetapi dengan keras hati Lampir tetap ngeyel, hingga ia merengek pada Ratu Laut Kidul dan meminta sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Sunan Kudus, hingga pada akhirnya Nyi Roro Kidul memberikan Lampir suatu pusaka hebat yaitu berupa cambuk sakti. Ini untukmu. Terima kasih, Gusti Ratu. Rendam dalam darah dan adakan pengorbanan 7 bayi suci. Di sisi lain Kiai Ageng Prayogo yang tengah membangun peti mati untuk melawan Mak Lampir, dan dengan saran dari Sunan Kudus dikarenakan dengan peti mati yang dipantek emas mampu untuk melumpuhkan Mak Lampir. Jalan! Tibalah hari itu Kiai Ageng Prayogo beserta rombongannya mulai bergerak untuk menyerbu markas Mak Lampir, sekaligus membawa peti mati yang sudah dipersiapkan untuk melumpuhkan Mak Lampir. Sesampainya ia di kawasan Gunung Lawu di perjalanan menuju markas si Lampir, Kiai Ageng Prayogo merasakan sesuatu yang seakan pergerakannya tengah diawasi. Dan benar dugaan Kiai Ageng Prayogo ia telah dihadang oleh beberapa pengikut perguruan Anggrek Jingga. Akan tetapi pasukan Kiai Ageng Prayogo sanggup melumpuhkan beberapa pasukan dari Anggrek Jingga, hingga pada akhirnya Kiai Ageng Prayogo beserta pasukannya telah sampai di depan markas perguruan Anggrek Jingga, dan Mak Lampir yang mengetahui hal tersebut ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan pasukan Demak tersebut dengan kekuatan penuh. Hai, kalian murid-murid perguruan Anggrek Jingga, tunjukkan di mana Mak Lampir. Akulah Mak Lampir. Itu dia Mak Lampir. Prayogo, apa kau sudah bosan hidup? Berani menginjak tanah larangan perguruan Anggrek Jingga. Perguruanmu perguruan sesat. Kuperintahkan kau menyerah. Ngomong asal mangap. Kau yang akan aku hancurkan.
Allahu Akbar! Hup! Hingga pada akhirnya pertempuran besar dari dua golongan itu pun terjadi. Nampak Kiai Ageng Prayogo bersemangat untuk melumpuhkan seluruh pasukan Anggrek Jingga dan begitu juga dengan Mak Lampir yang telah diberi sebuah senjata oleh Ratu Kidul berupa cabuk sakti. Dengan menggunakan senjata itu si Lampir dengan mudahnya membantai pasukan-pasukan Demak dan dari pertempuran kedua golongan itu terlihat sama-sama kuat, hingga menimbulkan banyak korban-korban berjatuhan. Terlihat pertarungan Lampir dengan Kiai Ageng Prayogo sangat sengit, hingga Kiai Ageng Prayogo sempat dibuat repot dengan cambuk sakti, dan pertarungan itu pun terjadi cukup lama, dan tibalah di mana suatu ketika Prayogo sanggup melancarkan serangan mematikan pada Mak Lampir. Hingga pada akhirnya, Kiai Ageng Prayogo sanggup menjebak Mak Lampir untuk masuk ke dalam peti mati, lantas dengan cepat Kiai Ageng Prayogo memantek peti mati dengan pantek emas agar Mak Lampir tak dapat membukanya kembali. Dengan sigap beberapa pasukan membantu menangkap peti mati tersebut dan menahannya. Lantas Kiai Ageng Prayogo membawa peti mati yang berisi Mak Lampir tersebut memasuki markas Anggrek Jingga. Taruh di situ. Kalian semuanya keluar. Prayogo, ingat, aku akan menuntut balas pada semua keturunanmu.